Pada satu malam, di kota New York, Mark David Chapman nekat melepaskan 4 peluru dalam jarak dekat ke tubuh John Lennon. Peristiwa besar itu terjadi ketika sang musisi legendaris sedang berada di puncak ketenarannya. Dalam dakwaannya, Chapman mengaku nekat membunuh sang idola supaya dirinya bisa menjadi orang terkenal. Agar menjadi orang termasyhur di dunia, saya harus membunuh orang termasyhur di dunia, katanya. Menjadi sosok terkenal memang jadi dambaan hampir setiap orang. Bahkan ada yang memilih dengan jalur kejahatan seperti Chapman. Ia pun berhasil menancapkan kabut pekat yang sulit dihapus dalam benak banyak orang, terutama para penggemar The Beatles. Seorang jurnalis BBC, Zaria Gorfet, dalam satu ulasan tentang kepopuleran menyebut ada berbagai profesi yang menawarkan kesempatan bagus bagi seseorang agar bisa terkenal dan dikenang, bahkan setelah mereka telah tiada. Salah satunya adalah berkarir sebagai politisi. Sosok seperti Soekarno, Abraham Lincoln, dan Nelson Mandela nyatanya memang terus dicatat namanya. Mereka tak lekang di benak orang-orang karena kepemimpinannya yang revolusioner. Seperti kedua sayap pada burung, politisi dan kepopuleran saat ini menjadi dua hal yang tak bisa dipisahkan. Seekor perenjak paling cerewet sekalipun tentu akan kesulitan terbang jika hanya menggunakan satu sayap. Anehnya, tidak sedikit politisi yang kemudian membangun jalan popularitas bukan dengan kinerja, tapi dengan cara-cara lain. Tak peduli harus menghabiskan banyak uang atau bahkan sampai nekat melakukan tindakan tak terpuji. Dalam politik kita hari ini, kita pun sama-sama sepakat bahwa sosok Puan Maharani adalah salah satu politisi yang sedang getol-getolnya merakit tangga popularitas. Ia telah memasang baliho di mana-mana dengan kocek dipastikan miliaran hingga mengoptimalkan akun medsosnya. Sampai-sampai untuk mendapatkan pengakuan dan kepopulerannya, para petani di Cirebon pun ditanyai bukan soal kinerja, tapi soal paras wajahnya. Puan bertanya kepada mereka, apakah dirinya cantik? Ajaibnya, sampai sekarang Puan masih belum merasakan hasil dari usahanya itu. Elektabilitasnya untuk capres belum memuaskan dirinya dan juga bagi para pendukungnya. Namanya sejauh ini tak pernah mendapat suara melampaui 5%. Puan tak gampang putus asa. Ia sepertinya memang punya kegigihan yang luar biasa. Kini ia pun semakin gencar melakukan kunjungan kemana-mana. Faktanya, ia memang bukan kader biasa di PDIP. Puan adalah putri mahkota. Tak berani kader lain mengingatkan, apalagi sampai mengkritik. Buktinya, saat dia kunjungan kemana-mana, tidak ada yang memperingatkan. Tidak ada tuh yang meneriaki kebelet nyapres atau apalah. Sangat berbanding terbalik dengan Ganjar yang diserang habis-habisan justru karena popularitas dan elektabilitasnya yang tinggi. Memang sih, serangan pada Ganjar itu beda dengan John Lennon. Tapi, jika melihat trik dan intrik di seputar serangan terhadap Ganjar, beda-beda tipis niatannya. Di satu sisi ada seorang yang ingin terkenal. Di lain sisi, orang tersebut ingin Ganjar terjungkal. Tapi saya percaya bahwa setiap kejadian pasti ada hikmah. Dari Puan, saya mendapat satu pelajaran, bahwa seorang politisi akan dikenal karena gagasan dan inovasinya yang langsung menyentuh sanubari rakyat. Bukan tetek bengek lainnya, apalagi soal paras. Artikel ini ditulis Sobar Harahap yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Dari Mark Chapman hingga Mbak Puan. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini.
Saya Emma, Karisma 90.